Ya, kita lanjut di sini ya. Jadi pada pertemuan pertama kita kali ini untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang pengantar anatomi dan fisiologi manusia. Yang pertama dari sudut pandang pengertian anatomi dan fisiologi ini, sebenarnya anatomi dan fisiologi ini merupakan gabungan dari dua cabang ilmu biologi, yaitu anatomi dan fisiologi. Anatomi itu apa? Jadi anatomi itu merupakan studi tentang struktur bagian tubuh manusia dan bagaimanakah hubungan antara bagian tubuh tersebut. Jadi anatomi itu sendiri dibagi lagi 3 bagian. Ada anatomi makroskopis atau istilahnya gross atau makroanatomi. Kemudian ada mikroskopis, yaitu pengamatan struktur tubuh secara mikro atau istilahnya ada mikroanatomi. Kemudian ada anatomi perkembangan. Nanti bagaimana tahap perkembangan dari struktur bagian tubuh tersebut dari tahap embrio sampai tahap lahir sampai hingga dewasa. Kemudian ada fisiologi. Di sini nanti kita akan memperdalam lagi tentang fungsi dan mekanisme tubuh secara struktural. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang anatomi dan fisiologi. Yang pertama kita bahas anatomi dulu ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, anatomi itu ada 3 bagian utama, yaitu ada pengamatan struktur tubuh secara makroanatomi atau gross anatomi, kemudian ada pengamatan struktur tubuh secara mikroskopis atau mikroanatomi, kemudian bagaimana struktur tubuh tadi bisa terbentuk, bisa berkembang hingga membentuk suatu struktur tubuh yang utuh, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian nanti kita juga akan membahas cabang-cabang ilmu dalam bidang anatomi. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang gross anatomi. Gross anatomi atau yang saya katakan tadi merupakan pengamatan struktur tubuh secara makro anatomi atau secara makroskopis. Ya, jadi pengamatan secara makroskopis itu biasanya pengamatan yang bisa diamati secara langsung menggunakan mata ya, tanpa alat bantu seperti mikroskopis. Gross anatomi, jadi pengamatan struktur anatomi itu bisa kita amati secara regional. Maksudnya apa? Jadi pengamatan regional itu artinya semua struktur di salah satu bagian tubuh itu bisa kita amati. Misalnya wilayah perut atau regional perut, atau wilayah kaki, atau misalnya wilayah kepala, wilayah punggung dan seterusnya. Itu anatomi makro regional. Kemudian ada secara sistemik, jadi di mana anatomi tubuh kita ini atau anatomi tubuh manusia itu dipelajari secara sistem. Makanya dalam anatomi itu ada istilah sistem organ. Ya, nanti secara sistem itu seperti apa nanti kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada anatomi makroskopis permukaan, di mana studi struktur internal yang berhubungan dengan kulit yang berada di atasnya. Jadi karena kulit kita itu kan berada di permukaan, sedangkan di dalamnya atau di bawah itu merupakan organ-organ lain. Misalnya kalau di bawah kulit itu kan ada pembuluh darah, ada saraf, ada kelenjar dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang berikut ada mikroskopis atau pengamatan struktur tubuh secara mikro atau yang disebut dengan mikroanatomi. Jadi biasanya mikroskopis ini biasanya menggunakan alat bantu untuk mengamati struktur tersebut. Nah, mikroskopis ini ada 2 ilmu yang terdapat di dalam yang digunakan dalam pengamatan mikroskopis. Yang pertama ada sitologi, di mana sitologi ini merupakan cabang ilmu dari biologi yang
khusus mempelajari tentang sel. Kemudian yang berikut ada histologi. Ya, histologi ini merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan. Saya kira kalau mahasiswa biologi atau pendidikan biologi, istilah sitologi maupun histologi tidak asing lagi, karena untuk mempelajari anatomi dan fisiologi manusia, mahasiswa harus terlebih dahulu sudah mempelajari tentang mata kuliah histologi, di mana di dalam mata kuliah histologi juga nanti di mana di dalam mempelajari mata kuliah histologi itu mahasiswa juga harus sudah mempelajari tentang sel maupun jaringan. Kemudian ada anatomi perkembangan. Nah, di anatomi perkembangan ini nanti mahasiswa itu akan mempelajari bagaimana jejak perubahan struktural selama masih hidup, berarti setelah lahir ya. Kemudian di anatomi perkembangan juga kita akan mempelajari tentang embriologi, di mana embriologi ini kan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang studi perubahan perkembangan tubuh manusia sebelum lahir. Ya, misalnya dari proses fertilisasi terjadi pembuahan, terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, kemudian terjadi pembuahan, terjadi pembelahan sel cleavage, ya, pembelahan sel dan yang tadinya satu sel membelah menjadi 2, 4 dan seterusnya akan membentuk morula. Nah, setelah membentuk morula nanti akan membentuk blastula, gastrula, nanti sampai neurulasi, mengalami neurulasi, organogenesis dan hingga membentuk organ. Ya, misalnya organ pencernaan, organ respirasi, organ pembuluh darah dan jantung dan seterusnya. Namun untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang anatomi perkembangan karena pada umumnya mahasiswa sudah mempelajarinya di mata kuliah perkembangan hewan. Jadi pada kesempatan ini untuk mata kuliah ini ya, kita hanya fokus pada anatomi dan fisiologi manusia. Kita tidak lagi mempelajari tentang anatomi perkembangan. Oke, berikutnya cabang anatomi. Di anatomi sendiri itu ada cabang ilmu khusus tentang anatomi, yaitu anatomi patologi, yaitu studi perubahan struktural disebabkan oleh penyakit. Biasanya di dalam anatomi patologi juga itu ada histopatologi. Ya, terjadi perubahan jaringan pada tubuh manusia atau tubuh hewan itu yang disebabkan oleh penyakit, ya. Kemudian ada cabang lagi yang namanya radiografi anatomi. Jadi radiografi anatomi ini mempelajari tentang studi internal struktur yang divisualisasikan dengan prosedur scanning. Nah, biasanya itu menggunakan apa? Seperti sinar X, MRI, dan CT scan. Biasanya di rumah sakit alat ini sangat lengkap. Misalnya jika seseorang itu terbentur, misalnya terbentur kepalanya, ya mungkin, atau mengalami patah tulang. Kalau patah tulang biasanya itu hanya menggunakan sinar X. Tapi kalau MRI dan CT scan biasanya digunakan jika seseorang tersebut mengalami benturan di kepalanya, ya. Jangan sampai nanti kita analisis apakah ini bisa menyebabkan geger otak atau pendarahan di otak atau tidak. Itu hanya bisa digunakan menggunakan MRI dan CT scan. Kemudian cabang ilmu lainnya yaitu biologi molekuler. Jadi kita tidak hanya mempelajari sel di sini, tapi juga nanti kita akan mempelajari struktur tubuh kita itu sedetail-detailnya hingga tingkat seluler dan subseluler. Ya, karena pusat kerja dalam tubuh kita itu yaitu di tingkat seluler dan subseluler. Oke, itu tadi anatomi ya. Sekarang kita masuk ke fisiologi. Jadi fisiologi tadi sudah dijelaskan bagaimana fungsi dan mekanisme yang terjadi di dalam tubuh dan ada hubungannya dengan struktur tubuh pada manusia.
Jadi pada fisiologi ini, ya, di sini akan dipertimbangkan SOP ya. SOP itu standar operasional prosedur saya katakan ya, atau mekanisme baku yang sudah terdapat di dalam organ spesifik tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu tidak asal-asalan bekerja ya. Itu sudah ada mekanisme bakunya. Misalnya ginjal. Jadi fisiologi ginjal itu pasti berkaitan dengan fungsi ginjalnya. Misalnya diantaranya untuk penyaringan, filtrasi, ya, di mana di dalam ginjal itu ada proses pembentukan urin. Ya, dalam pembentukan urin ada 3 tahap ya. Ada filtrasi, penyaringan, kemudian ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Nah, itu misalnya ya, nanti akan lebih detail lagi kita akan mempelajarinya di sistem urinaria. Kemudian begitu pula neurofisiologi, yaitu berkaitan dengan sistem kerja saraf. Ya, kemudian nanti ada pokok bahasan tersendiri tentang sistem saraf. Kemudian ada kardiovaskular, ya, yaitu yang berkaitan dengan sistem kerja jantung dan pembuluh darah. Kemudian dalam fisiologi juga itu nanti kita akan fokus pada fungsi tubuh, ya. Fungsi tubuh ini baik di tingkat seluler maupun tingkat molekul. Kemudian nanti di fisiologi nanti kita juga akan memahami fisiologi tersebut. Dalam memahami fisiologi juga kita membutuhkan yang namanya pengetahuan fisika. Kenapa? Karena dalam fisiologi nanti kita membutuhkan ilmu lain, misalnya arus listrik, ya, itu nanti berkaitan dengan sistem saraf. Kemudian tekanan darah, ya, itu nanti yang berkaitan dengan pokok bahasan sistem peredaran darah yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Juga misalnya bagaimana cara otot menggunakan tulang untuk gerakan. Itu semua membutuhkan ilmu-ilmu lain, misalnya fisika. Nah, nanti bagaimana sistem kerjanya, bagaimana fisika masuk, ilmu fisika bisa masuk dalam mata kuliah fisiologi ini, kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi di setiap pokok bahasan, ya. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya tentang tentang organ dan sistem organ. Kemudian di dalam anatomi dan fisiologi juga ada namanya prinsip pelengkap. Fungsi pelengkap ini apa? Jadi prinsip pelengkap ini berkaitan dengan fungsi yang selalu mencerminkan struktur. Jadi Tuhan sudah menciptakan struktur tubuh manusia itu pasti ada fungsinya. Ya, misalnya hidung. Hidung kita itu selalu letaknya, lubang hidung kita itu selalu letaknya di bawah. Bisa bayangkan bagaimana seandainya kalau lubang hidung kita tuh Tuhan menciptakannya lubangnya itu mengarah ke atas. Mungkin kita akan repot menyiapkan payung khusus hidung kalau terjadi hujan. Atau misalnya struktur paru-paru. Ya, misalnya paru-paru kita sebelah kiri itu jumlah lebusnya 2, yang kanan 3, dan banyak hal ya. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang struktur ya. Bagaimana struktur itu didesain pasti berkaitan dengan fungsinya. Jadi kita jangan selalu mengeluh jika Tuhan sudah menciptakan struktur tubuh kita itu. Misalnya hidung kita yang pesek, kita tidak bersyukur. Rambut kita yang keriting, bersyukur ya, itu sudah Tuhan sudah menciptakan, itu memang sudah ada fungsinya. Nah, kemudian struktur itu melakukan fungsinya berdasarkan pada bentuk spesifik struktur tersebut. Jadi kalau kita secara mikroskopis ya,
sel penyusun tubuh kita itu berbeda-beda, di mana struktur sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama nanti akan membentuk jaringan. Maka misalnya sel hati itu berkaitan dengan fungsi hati, misalnya jantung, usus dan seterusnya. Jadi struktur di dalam tubuh kita itu sudah didesain karena memang berdasarkan fungsi spesifiknya, seperti itu. Oke, saya kira itu ya materi pengantar kita, pemateri pengantar kita hari ini. Pada materi berikutnya kita akan bahas tentang tingkat organik struktural. Ya, penasaran dengan materi ininya? Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.